Shalom semuanya. Perkenalkan, kita semua adalah guru-guru dari SD Krista Gracia. Saya Miss Lisa dan saya Bu Kristi. Ya, kami berdua akan memimpin ibadah ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, siapa yang pernah merasa takut? Aku pernah. Bu Kristi pernah. Pernah kalau Takut sekarang COVID itu. Oh iya, kalian tahu nggak COVID itu apa? Tahu nggak ya? Pasti tahu. Virus corona. Iya. Anak-anak merasa takut tidak? Mungkin ada yang takut, tapi ada yang nggak takut. Iya. Yang jelas anak-anak, kita semua harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Nah, dengan cara melakukan 3M, Bu. Tahu nggak 3M apa? Harus cuci tangan, kemudian pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. nggak boleh deket-deket aku ya. Jangan deket-deket dulu, jangan pegang-pegang dulu ya. Iya. Nah, anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga diri kita agar tetap bersih dan sehat. Nah, saat ini kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita selama ini, ya Bu Kristin ya? Betul. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Mungkin kalian belum pernah mendengar lagu ini, tapi mungkin ada yang pernah juga. Tapi kita mau belajar sama-sama ya. Lagunya dalam bahasa Inggris loh. Nggak bisa, nggak apa-apa. Ikutin dulu, oke? Aja ya. Kita mau belajar lagu, judulnya apa ya? Jesus in me. Artinya, Tuhan Yesus ada di dalamku. dan di dalam hati anak-anak semua. Kita tepuk tangan dulu. Nanti ikutin gerakan dari Lisa dan Bu Kristin ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Lagi ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi kita, bahkan melebihi dunia ini. Iya, melebihin mama papa loh sebenarnya. Cintanya Tuhan tuh sangat luar biasa. Nah ya, kita patut bersyukur, berterima kasih setiap hari. Siapa yang bangun tidur selalu mengucap syukur sama Tuhan? Pasti semua anak-anak berdoa ya. Iya. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bu Kristin, kita mau berdoa dulu. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bu Christine yang pimpin ya. Siap. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan sukacita kepada anak-anak. Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak. Kami berdoa biarlah ibadah pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata amin. Ya, kita mau melanjutkan ujian kita loh. Tapi sebelumnya Bu Christine, tahu nggak siapa yang buat bunga? Yang buat bunga? Orang-orang yang ada di taman bunga itu Miss yang buat bunga. Bukan, mereka hanya merawat dan memelihara, tapi yang membuat bunga-bunga yang dari benih sampai tumbuh bunganya. Pasti Tuhan. Iya, benar sekali. Warnanya jadi beda-beda ya. Kalau dicat bisa hapus nggak? Enggak, warnanya. beda. Itu bunga asli yang dibuat oleh Tuhan Terus ya. ada apa lagi ya? Selain bunga, ada hewan-hewan yang lain seperti burung. Iya, ada ayam, Ada ya kan? kucing. Nah, kalau di langit ada apa ya? Kalau di langit ada awan, Ada kalau siang bintang. hari ada matahari. Ya. Nah, ya. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan, Bu Christine. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Siapa yang buat bunga? Siapa coba? Yuk kita akan puji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat awan? Saya tidak bisa. Siapa buat awan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat gunung? Saya tidak bisa. Siapa buat gunung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Kalau bintang? Bintang pada waktu malam. Tetap Tuhan yang buat. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Tuhan kita keren, hebat. Nah, Bu Christine, pengen tahu banyak hal lagi nggak? mau dong. Mau. Mau. Kita akan lanjutkan lagi ya. Kita Oke. mau dengerin cerita tentang apa ya? Apa ya nanti? Cerita siapa ya? Iya, yang cerita siapa ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengundang Yesus dulu masuk ke dalam hati kita, Bu Christine. Betul. Siapa ya Yesus? Yesus adalah Tuhan kita, supaya nanti kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, kita mau undang, kita mau panggil Yesus masuk dalam hati kita untuk memimpin dan menuntun langkah kita. Nanti adik-adik bisa ikutin juga gerakan dari kita ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Kita sama-sama saksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saat ini anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira yang berdiri di sini siapa ya? Ada yang tahu? Sekarang Bu Guru akan mengenalkan diri. Nama Bu Guru adalah Bu Elita. Bu Guru mengajar di SD Krista Gracia, mengajar di kelas 1. Nah, di dalam Alkitab ada seseorang, dia juga ingin tahu tentang Yesus. Siapakah dia? Nah, coba lihat video ini dulu. Zakeus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakeus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakeus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakeus di atas pohon, lalu ia berkata, "Zakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakeus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Zakeus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus lalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Ya, dalam video saat itu telah terjadi perubahan karena Zakeus, karena awalnya tadi dia penasaran siapakah Yesus itu, dia mau berusaha untuk menerima Yesus dalam hatinya, dia mau untuk mengasihi Yesus, dan akhirnya dia berubah. Yang awalnya jahat menjadi baik karena dia mau menerima Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, ya, di dalam Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Anak-anak juga ingin tahu seperti apakah Yesus itu? Seperti yang dilakukan Zakeus, dia berusaha, tidak hanya diam saja, tidak hanya ditutupi banyak orang, dia diam. Itu enggak, tapi dia berusaha naik pohon. Dia ingin melihat Yesus. Dan anak-anak juga seperti itu bisa. Anak-anak mau menerima Yesus dalam hati anak-anak. Anak-anak mau mengasihi Yesus. Anak-anak dapat mengenal Yesus lebih lagi dengan cara berdoa, kemudian juga beribadah, melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, karena tadi Zakeus itu ingin tahu, ya, Zakeus ingin tahu, anak-anak juga dimulai dari ingin tahu, itu pasti akan melakukan sesuatu. Kalau misalnya ingin tahu, ya, anak-anak lagi makan nih kue, wah enak sekali ya kuenya ya. Anak-anak ingin tahu bagaimana cara membuat kuenya itu, kemudian tanya ke orang tuamu misalnya, dan mamamu bisa membuat kue itu. Akhirnya kamu diajarkan untuk membuat kue dan akhirnya bisa. Dimulai dari ingin tahu. Lagi contohnya, misalnya aku nggak bisa naik sepeda. Nah, kamu ingin tahu bagaimana cara naik sepeda, kamu tanya dengan orang tuamu, tanya dengan ayahmu, kemudian ayahmu mengajarimu naik sepeda, dan akhirnya kamu mencoba, mungkin jatuh, nggak apa-apa, tapi harus berusaha.
dan akhirnya kamu bisa naik sepeda. Dimulai dari hal yang tidak bisa dan akhirnya menjadi bisa. Oke anak-anak, kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, ikuti Bu Elita ketika Bu Elita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami akan berusaha untuk mengenal Tuhan dan juga ingin tahu banyak hal dengan mencoba. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, saatnya untuk kuis. Tadi anak-anak sudah melihat videonya. Di dalam video tadi ada satu orang, dia yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia orangnya pendek. Dia ingin melihat Yesus. Dia naik pohon ara sehingga dia tahu dia melihat Yesus. Setelah dia bertemu dengan Yesus, Yesus yang memanggilnya, Yesus memanggil namanya untuk turun. Nah, setelah dia dipanggil Yesus, dia turun, dia akhirnya menerima Yesus, dia berubah. Yang awalnya dia jahat, dia jadi orang yang baik. Dia mau membagikan setengah dari hartanya untuk orang miskin. Dia juga mau mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah dia peras untuk membayar pajak tadi. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang ini tadi? Ciri-cirinya yang ini tadi. Nah, cara menjawabnya nanti anak-anak akan Bu Guru kirimkan link nanti ke grup kelas. Kemudian silahkan pilih gambar orang ini, siapa yang diceritakan oleh Bu Elita ini tadi. Silahkan pilih gambarnya. Bagi nanti yang menang, nanti akan kami bagikan hadiah dan nanti akan kami beritahu kepada wali kelas. Oke? Semangat dan tetap berusaha untuk menjawab ini tadi. Terima kasih, dadah, sampai jumpa. Terima kasih anak-anak dan papa mama sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Nah, siapa yang sudah TKB? Nah, anak-anak pasti tahun depan akan masuk SD ya. Siapa yang sudah mendaftar di SD Gusta Gracia? Ya, sudah banyak. Nah, sebelum penutupan pendaftaran, anak-anak ayo buruan segera mendaftar. Nah, bagi papa mama silahkan, bagi yang sudah mendapatkan formulir dan belum dikumpulkan, mohon untuk mengumpulkan ke SD Gusta Gracia ataupun juga bisa dititipkan ke bunda atau wali kelasnya dan juga bisa dititipkan di TU atau juga bisa melakukan pendaftaran secara online di alamat